siang, selamat sore, atau selamat malam nih buat sobat humanistik yang lagi nonton podcast humanistik kali ini. Nah, perkenalkan, nama aku Nurifah Fitriani. Aku lagi mewakili Setia Edu Media. Karena buat host humanistik kita punya wajah yang lebih fresh. Halo Teh Upit, halo juga sobat humanistik semuanya. Kenalin dulu nih, nama aku Nadia Fitriani. Aku dari Departemen PSDM yang insya Allah bakal membawain podcast ini bareng Teh Upit. Nah, podcast kali ini tuh agak beda sama yang tahun lalu. Kenapa? Karena kita punya tema baru nih di podcast ini, yaitu kita mau bawain soal personality dan minat bakat. Tapi selain dari tema itu, kita juga punya judul baru nih, Teh Upit. Apa nih judul barunya? Nah, penasaran ya? Dari temanya sih udah menarik. Betul Judulnya banget. Judulnya itu PPKM. Ya, seru banget ya kita bahas beberapa hal di kalangan mahasiswa. Ini kita panggil aja. Boleh langsung aja kita panggil Teh Uca. Halo. Pada tegang gini ya. Teh Uca ya. Iya. Kalau Uca aja lah ya. Nah, tak kenal maka kata saya. Ini biar kenalnya lebih dalam gitu ya. Biar Teh Uca aja sendiri yang kenalin dirinya. Oke. Halo Sobat Humanistik, perkenalkan nama saya Yusra Kamila Tunuha. Alhamdulillah saya dikasih amanah untuk menjabat sebagai Sekretaris Jenderal di Humanistik Kabinet Sakara ini. Oke, ini Uca yang berseliweran di mana-mana. Nah, kali ini kita bakal ngobrol tentang tema yang udah disinggung Nadia tadi. Jadi kita kali ini mau ngomongin soal personality dan minat bakat nih. Tapi kan setiap orang tuh pasti punya pendapatnya masing-masing ya terkait personality. Nah, kalau dari Kak Uca sendiri nih, sebagai narasumber kita hari ini, apa sih yang disebut sebagai personality? Jadi kalau menurut aku, personality itu tuh personality itu kepribadian atau karakter seorang, tapi yang nggak bisa diukur baik atau buruknya. Karena personality itu tuh bisa diubah seiring dengan mindset mereka, pola pikir mereka, sama habits kebiasaan mereka. Menurut aku kayak gitu. Tapi emang bener ya, jadi personality ini bisa berubah tergantung mindset, kepribadian, ya, terus beberapa hal juga mungkin. Nah, dari Uca sendiri memandang Uca tuh punya personality kayak apa sih sebenarnya? Kalau aku, personality itu masuknya ke sanguinis, lebih ke sanguinis karena apa ya? Dari yang semangatnya agak meluap-luap, terus aktif. Mungkin aku terlihat aktif. Terus juga Makanya suka sobat di humanistik mana-mana, juga kayaknya udah tahu. aduh. Oke. Tadi kan udah disebutin nih sama Kak Uca kalau Kak Uca tuh sanguinis. Oke, nah selanjutnya nih, biasanya kan personality itu dibentuk dari beberapa faktor ya Teh Uca. Nah, faktor apa aja sih yang biasanya ngebentuk personality seseorang? Tadi aku udah sedikit nyebutin juga, kalau menurut aku itu personality itu dari mindset sama habits dan faktor keturunan, genetik sama lingkungan. Karena kalau misalnya, terus tadi nyinggung mindset itu kan ada mindset tumbuh sama mindset tetap ya. Jadi itu tuh ngaruh banget ke personality juga. Kalau misalnya kita punya mindset tumbuh, mantep deh pokoknya. Nah, Uca, ngomongin soal personality tadi kan ada banyak ya faktor-faktornya. Nah, kira-kira ciri-ciri personality seperti apa sih yang baik gitu? Baik di lingkungannya, baik untuk orang sekitarnya. Kalau menurut aku ini personality yang baik ya, apalagi kayak di berorganisasi gitu kan. Kita tuh harus bisa bertanggung jawab atas apa yang sudah dikasih. Maksudnya kayak amanah, itu tuh kita tuh harus bisa bertanggung jawab banget. Terus kita juga apa ya? Kita misalnya kasih janji jangan ingkar. Itu tuh personality. Ya, terus dari Uca sendiri kan tadi ya udah disebutin ciri-cirinya. Nah, kira-kira dari tipe kepribadian, terus ciri-ciri yang disebutin sama Uca dari personality itu sendiri di lingkungan, Uca kan sekarang lagi jadi sekjen ya, di humanistik lah ya, di lingkungan yang berat ya. Kira-kira sebenarnya personality apa sih yang banyak ditemui? Kalau di organisasi, dimanapun juga personality itu macam-macam ya. Kita tuh beragam banget lah personality, kita tuh beda-beda. Tapi dari keragaman itu kita jadi saling nyatu, kita saling berkaitan, saling isi lah satu sama lain gitu. Terus kalau misalnya ditanya dominan gak sih? Ya boleh sih, mungkin yang kayak apa ya, ada nggak sih satu personality yang jadinya tuh dominan? Sering banget itu ditemuin ya Teh. Kalau itu menurut aku nggak ada. Ya itu karena tadi keberagaman itu jadinya kita sama-sama gitu loh, nggak ada yang saling mendominasi gitu, nggak ada. Jadi semuanya juga nemu ya, pasti ada gitu ya. Nah, dari semuanya ini sebenarnya personality apa yang paling bisa beradaptasi? Menurut aku nggak ada maksudnya personality itu nggak bisa diukur baik buruk ya. Jadi
semuanya juga kita tergantung kita untuk menempatkan diri kita. Kayak tapinya balik lagi ke mindset. Kalau misalnya kita punya mindset tumbuh, kita bisa sama-sama belajar, kita sama-sama evaluasi dari kesalahan kemarin. Nah, personality-nya ini tuh jadi ditempatkan, bagaimana kita menempatkan diri gitu. Oke, udah disinggung tadi ya sama Kak Uca soal personality yang gampang untuk adaptasi. Terus selanjutnya itu seberapa penting sih sebenarnya personality ini, dan gimana sih cara kita untuk bisa menilai gimana sih personality kita itu gitu. Kan pasti teman-teman pengen tahu dong gimana caranya ya untuk kenal sama kepribadian kita sendiri. Kalau misalnya untuk bisa menilai diri kita sendiri, cara kita mencari tahu personality kita sendiri, yang paling mudah itu ya tes minat bakat, tes personality ya. Jadi personality itu seberapa penting sih, dan gimana cara kita untuk kenal personality kita? Oke, pertama dulu personality itu penting. Tapi balik lagi, kalau personality itu nggak bisa dinilai baik buruknya, bukan sebagai tolak ukur penilaian. Terus cara kita tahu personality kita, ya tadi juga kita apa sih bisa paling mudah itu search ya, cara Tes untuk gitu. ya tes minat, tes personality. Bener ya kata Uca, aku setuju banget. Mungkin itu bukan jadi acuan, tapi itu bisa jadi apa ya, bukan acuan utama, tapi bisa jadi tuntunan kita gitu. Iya. Ketika kita tes personality kita kayak apa, di situ kita tahu arahnya kemana. Di situ kita jadi bisa, oh aku tuh ternyata seperti ini ya. Jadi nanti itu akurat atau enggaknya kita juga bisa nilai. Ini yang sering aku lakuin ya, sobat humanistik. Yang sering aku lakuin adalah ngomong sama diri sendiri. Gimana Tuh. teh? Ngomong sama diri sendiri tuh bukan kayak kita ngomong kayak orang gila ya, maksudnya kita ngomong gitu, enggak. Cuman seringlah bertanya pada diri sendiri. Gitu. Contoh pertanyaannya kayak gimana tuh? Kayak misalkan ketika kamu ngerasa marah misalnya, emosi atau kamu kesel, misalkan keselnya sama hal kecil. Nah, dilihat tuh, apa sih hal kecil yang bikin kamu kesel? Apa sih hal-hal yang sering bikin kamu marah? Kalau kamu marah seseorang, kamu marah karena apanya? Karena dia kayak gimana? Jadi dari situ kita mulai tahu ya Dari situ gimana. tahu, sendiri oh dulu kita ya. tuh pemarah atau bukan. Terus kayak Uca tadi, Uca kan sanguinis, happy gitu ya orangnya, Aktif banget. Nah berarti kan energinya banyak. Iya. Itu juga bertanya kan kepada diri sendiri, oh ternyata aku tuh sehari-hari banyak happy-nya. Apa sih sebenarnya hal-hal kecil yang bikin aku happy? Nah ketika kita udah tahu personality kita kayak apa, mungkin tadi ada apa ya, ada kekurangan dan kelebihannya ya, walaupun nggak bisa jadi tolak ukur baik dan buruk, tapi ada kelebihan dan kekurangannya. Ketika kita udah tahu nih kekurangannya apa, gara-gara apa kita bisa nutupin, oh aku marah karena hal kecil, aku cukup pemarah, berarti apa yang harus aku lakuin, apa yang bikin aku seneng lagi, kayak gitu. Oke. Aku juga sama Nadia jadi ikut sharing ya, Iya, kita sharing betul. bareng Betul. sama Uca. Nah mungkin kita akan ada break dulu. Kita bakal break dulu sebelum kita bahas hal yang lebih seru lagi. Pastinya dong. Apa ini Teh. dulu? Lagi. Karena ini jadi pertanyaan banyak mahasiswa. Nanti aja di skillnya ya guys ya. Break dulu. Tetap stay. Ini kita bakal bahas tentang minat, bakat. Udah gatel, pengen nanya. Iya nih, udah banyak banget pertanyaan di kepala aku buat Kak Uca nih. Aduh. Oke, langsung aja ya mulai. Balik lagi nih dari pertanyaan pertama. Kalau dari sudut pandang Kak Uca nih, minat bakat tuh apa sih? Kalau menurut aku minat ini yang umum tuh ya ketertarikan, rasa ketertarikan kita untuk mau belajar di apa ya, suatu bidang ya, kemampuan itu. Kalau misalnya bakat itu kemampuan yang udah kita miliki sebelumnya atau yang kayak udah ada gitu dari pas kita lahir gitu. Kalau menurut aku. Jadi menurut Uca kan tadi ya, minat ini ketertarikan. Kalau bakat ini kemampuan yang kita bisa. Nah, jadi dari minat dan bakat ini, mana sih yang lebih penting? Kalau menurut aku yang paling penting itu minat. Karena kalau misalnya kita punya bakat pun, kalau kita nggak minat sama bakat itu, ya jadinya bakatnya malah terabaikan gitu. Kalau kita nggak minat nih, terus kalau misalnya ada nih beberapa orang udah punya bakat, tapi mereka tuh kayak mikirnya apa sih, nggak usah diasah lagi, nggak usah belajar lagi. Padahal kalau misalnya mereka punya bakat tapi mereka nggak diasah, nggak belajar terus, nggak berproses lagi gitu, ini bakat ini juga bakal hilang gitu loh seiring berjalannya waktu. Jadi menurut aku kalau kita minat ya, kalau apa sih lebih penting minat daripada bakat menurut aku gitu. Jadi emang menurut Uca nih ya, lebih penting minat daripada Betul. bakat. Iya, karena kan emang kalau bakat nggak diasah, sayang ya. Iya Teh. Tapi kalau bakat dibarengi dengan minat, itu yang bagus. Iya, itu mah semua orang juga pengennya kayak Iya, gitu iya. ya Teh. Aduh ternyata kita
punya bakat ini, kita juga minat, kita diasah lagi, bagus. Nah, kayak Jadinya gitu. berkembang banget kalau kayak gitu ya. Apalagi Teh. di usia-usia kita kali ini. Iya, di usia kita. Nah, jadi gimana sih cara Uca nih kalau tiba-tiba udah nyemplung ke suatu organisasi atau jurusan ternyata gak sama minat Interest juga bakatnya, gitu ya. interest gak sesuai. Betul. Tadi balik lagi dulu ke prioritas dulu sama kepentingan kita di situ. Kayak tadi kan udah disebutin ya, berarti intinya tuh kayak kita tuh pengen tahu kan di era modern sekarang ini orang-orang tuh pada ngembangin dirinya lewat sosial media. Nah, seringkali kita tuh dilema gitu sama minat dan bakat kita. Sebenarnya minat bakat kita tuh A atau B gitu. Nah, cara kita untuk percaya dan yakin sama minat bakat yang kita yakin, oh inilah pasti udah ini gitu. Nah, gimana Teh caranya? Kalau menurut aku itu balik lagi ke yang tadi sih, kita coba dulu, kita cari pengalaman sebanyak-banyaknya dulu, terus kita kita baru ntar kita pasti tahu kok interest kita kemana gitu loh. Kayak kalau misalnya aku juga kayak gitu kok, maksudnya emang ngeliat media sosial kan wah segala macem Pengen dicobain gitu ya, kan. Teh? Nah kalau ada waktu ya cobain aja gitu loh, karena kita nggak akan pernah tahu kalau kita belum coba. Kayak tadi kan kamu ngomong kayak gitu kan. Betul. Jadi ya udah coba dulu aja, baru ntar juga kita kelihatan interestnya kita kemana, baru dari situ kita lebih seriusin lagi apa yang kita interestin. Menurut aku kayak gitu. Atau dari Nadia atau Tauhid ada tambahan? Aku setuju sih sama Uca, cuman mungkin nambahin dikit ya. Selain kita tadi coba-coba, gimana sih biar kita percaya nih ternyata minat bakat kita di situ. Balik lagi, sebenarnya kita harus percaya sama diri kita sendiri. Percaya diri. Iya, kita Self mau love nyoba, ya, Teh? iya, kita mau nyoba apapun, tapi kita nggak percaya kalau diri kita bisa, nggak akan berjalan, coy. Bener banget Teh. Aku punya satu quotes yang mungkin kalau bosen, maaf ya, tapi aku sering sebutin. Ya, gimana orang lain mau percaya sama diri kita kalau kita sendiri nggak percaya? Oh iya dong, Jadi gak kan- asing banget lagi. Iya, betul. iya. Udah Nggak asing banget kan? ya Teh. Iya. Kayaknya anak humanistik gak asing ya, asing banget ngomong gitu. Karena Jadi, orang juga kayaknya bisa ngelihat kalau kita tuh percaya diri atau enggak gitu ya. Kayak misalkan nih sekarang nih ya, aku menjalankan minat dan bakat aku di MC, di host. Kalau aku nggak percaya sama diri aku bisa nge-host, gimana orang lain mau percaya? Iya. Benar, jadi orang Gitu. juga ngelihatnya apaan sih gitu ya. Iya, Orang apaan ininya sih? juga nggak pede Iya, MC-nya. nggak pede. Ya makanya kita harus percaya dulu sama diri kita sendiri. Betul. Oh, kita bisa nih ngejalanin minat dan bakal jadi bakat itu ya ke depannya. Ini kita bisa di sini. Jadi pede aja lah Pede dulu aja ya. Pede dulu, coba dulu juga ya. Tuh. Ya, jadi maaf ya, kan kita sharing. Sharing aja Kan teman-teman. gua sharing. Nah, Lanjut nih Teh lanjut Upit. kayaknya. Sebenarnya menurut pandangan Uca, sebagai generasi Z ya, Generasi kita Gen Z, Z kita ya, Gen Z. Iya. kita Gen Z. Sebagai Gen Z, gimana sih biar bisa dikatakan cukup bisa bersaing seperti sekarang ini gini ya, kita bisa bersaing gitu sekarang di era modern. Kalau menurut aku tuh kita kalau dalam berproses tuh jangan merasa puas dan jangan gampang puas gitu. Kita terus harus berproses kan dari minat bakat itu tuh. Terus dari generasi Z tuh kita karena kita kan sekarang tuh zamannya harus sama-sama saling bersaing ya. Betul. Kalau misalnya kita udah cukup puas sama satu hal, kayaknya tuh ntar bakal kesaingin juga sama orang lain gitu. Jadi kalau kataku, kalau misalnya kita punya minat, kita harus terus interestnya tuh harus makin tinggi gitu loh. Maksudnya harus kita minati terus sampai kita bisa punya jadiin bakat. Konsisten gitu ya, Teh. Konsisten. Baru dari bakat itu kita bisa bersaing, sama-sama memiliki bakat, terus kita bersaing lah ya sama yang punya bakat juga. Mungkin agak sedikit tambahan juga. Oke. Menurut aku kan tadi misalnya kita udah beradaptasi ya di lingkungan. Kita ini ngambil contoh aja kemarin nih pas PPKM atau pas awal-awal pandemi gitu kan. Kita dari yang tadinya banyak maksudnya bersosialisasi, terus tiba-tiba jadi terkurung di rumah nih. Iya, betul. Nah kita kan tadinya zona nyamannya misalnya banyak keluar rumah, terus tiba-tiba harus Di ada di rumah rumah, aja. itu kan pasti agak stres ya. Jadi Iya. kita tuh harus sebenarnya dari zona nyaman, kita tuh harus agak belajar. Jadi jangan terpatok di zona nyaman lah gitu. Jadi kita harus Cari terus tantangan baru nah, gitu ya. iya betul. Nah. Jadi ya terus beradaptasi lah. Karena ntar juga kita nggak tahu ya ke depannya ada apa. Jadi Iya. ya Kayak gimana Iya. lagi Iya. ya, apalagi Apalagi. terkait personality, minat bakat yang mungkin kedepannya kita bakal ketemu banyak hal yang lebih besar. Betul, Teh. jadi jangan lupa bertumbuh. Harus bertumbuh ya. Harus bertumbuh. Oke, mungkin kita udah banyak ngobrol juga
Jadi Ya. mungkin dari kita segini dulu aja podcast Humanistik PPKN episode pertama. Betul. Oke. Nah selanjutnya pasti ada lagi ya. Iya pasti. Ditunggu Tungguin aja aja ya. ya. Dan jangan Semoga. lupa follow Instagram Humanistik, YouTube Dan- channel Humanistik di subscribe Betul. juga ya. Terus TikTok ya. Kita Like Iya, at juga TikTok lah kita ya. juga ada di TikTok ya Nah, guys. Selain itu juga jangan lupa follow ininya Setia Edu Media Iya, ya, Instagramnya yaitu Setia Radio. Terus kita juga punya TikTok Setia Radio juga, dan jangan lupa dengerin Setia Radio di setiaradio.caster.fm, your number one campus station. Jadi mungkin dari kita gitu aja. Iya. Kita dadah dulu kali ya. Ya. Dah. Dah, sampai Terima kasih. Terima kasih.